Assalamualaikum laskar bres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amanisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan membahas pertanyaan konsultasi dan tempat tumbuh belajar bersama peternak. Jadi hari ini saya akan menjawab 12 atau 13 pertanyaan dari laskar ngarit semua. Jadi ada tentang apa saja ya tadi ya. Pasca di IB kok masih keluar lendir, ini pertanyaan yang paling banyak. Lalu jika lantai kandang basah berpengaruh nggak pada kesehatannya. Terus apalagi lendir yang berbahaya itu yang gimana, dan lendir kebuntingan karena sapi bunting itu juga mengeluarkan lendir, itu kita bahas juga. Terus ada juga kenapa sampai hari ke-5, ke-6 setelah di IB masih keluar lendir, itu kita bahas. Gimana belinya mineral kita bahas, oke. Terus apakah diberi buah BS menyebabkan sapi broyong, kita bahas juga. Terus apakah ampas ketela bagus buat comboran, apakah tepung gaplek bagus buat comboran, itu sudah kita bahas. Bagaimanakah cara mengatasi gangguan kesehatan di pergantian musim karena sangat rentan infeksi pernapasan, diare dan BEF ya. Oke. Lalu ada juga pertanyaan dari Nisa Najwa yang bertanya tentang ada benjolan di tali pusar yang setiap pipis keluar lendirnya. Jadi keluar cairannya. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Ada kurang lebih 12 pertanyaan yang sudah kita bahas. Langsung saja simak, jangan bertele-tele dan stay tune. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan silakan share jika dirasa video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk peternak Indonesia. Matur nuwun. Oke, laskar ngarit bres dimanapun anda berada, langsung saja kita bahas dan kita jawab pertanyaan dan konsultasi dari laskar ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah masuk tapi akan kita pending ya. Dia bertanya tentang BEF, penanganan BEF, resiko BEF, apa yang harus dilakukan. Itu akan kita bahas di video khusus setelah video ini. Jadi dengan tunggu besok, oke. Nah hari ini kita akan menjawab lebih dari 10 pertanyaan dari laskar ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama dari Slamet Bay. Salam ngarit dokter, sapi saya di IB setelah 42 hari keluar lendir. Apakah IB-nya jadi? Berarti 42 hari kan 2 kali 21 hari ya. Nah dengan kita ini, jika 21 hari ke depan dia masih keluar lendir dan rutin 21 hari keluar lendir, kita anggap itu birahi. Rumusnya simpel, sapi birahi tidak mungkin sedang bunting dan sapi bunting tidak mungkin menunjukkan gejala birahi. Tetapi sapi bunting akan bisa mengeluarkan lendir, itu namanya adalah cervix plaque atau lendir yang menutup cervix. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa si rahim yang ada fetusnya ini dia dalam kondisi steril, sehingga tubuh membentuk sumbatan lendir yang berada di pintu serviks yang menghalangi bakteri. Kadang jika sumbatannya terlalu banyak, lendir ini keluar. Makanya sapi bunting kadang masih tetap keluar lendir, warnanya agak kental kekuningan, kadang agak coklat, tapi kental banget ya. Itu Mas Slamet Bay, semoga jawabannya memuaskan. Rudi Haryono, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter, salam beras-beras dari Probolinggo. Mau tanya dong, komposisinya konsentrat yang baik untuk penggemukan gimana? Oke, akan kita bahas di video khusus karena materi ini kalau dijelaskan sangat luas ya. Pertanyaan ketiga, kita catat dulu ya Mas Kanarif biar nanti enak ngerekapnya. Siap. Azai Surbakti, assalamualaikum dok. Izin mau tanya, apakah kalau lantai kandang sering basah tiap malam akibat kesorean membersihkannya mengakibatkan sapi mudah masuk angin? Sepengetahuan saya tidak serapuh itu untuk sapi Pak Bos ya. Jadi memang beberapa peternak di tempat kami juga membersihkannya 2 kali, pagi dibersihkan, sore dibersihkan, dan baik-baik saja kondisinya. Oke.
Itu siap. Yuliana bertanya, pertanyaan keempat. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya dari Nganjuk. Sapi saya darah bunting 8 bulan. Setiap pagi mengeluarkan lendir kecoklatan agak keruh. Oke, kenapa ya dok penyebabnya? Tolong penjelasannya. Oke, jika memang sapinya jenengan ini bunting, artinya memang bunting, baik itu sudah positif diperiksa melalui palpasi rektal dan memang positif bunting, maka lendir coklat ini adalah yang namanya cervix plug atau lendir yang dikeluarkan tubuh untuk menutup cervix. Sudah cervix itu tertutup, di situ ada lendir yang fungsinya untuk melindungi dari bakteri yang masuk ke dalam rahim. Oke, jadi ini memang kondisi fisiologis, kondisi normal yang memang dikeluarkan oleh tubuh, dilakukan oleh tubuh untuk memastikan bahwa kebuntingan tetap steril dan berjalan sampai 9 bulan 10 hari atau lebih. Jadi Laskar Ngarit Mbak Yuliana itu normal, tidak ada masalah jika memang sapinya jenengan itu bunting. Tapi kan kalau 8 bulan enak banget. Dari 7-8 bulan diamati di lambung sebelah kanan biasanya sudah terlihat gerakan-gerakan dari si peden. Oke, semoga bermanfaat. Siap. Samsung C1 bertanya, pertanyaan kelima. Dok, sapi saya habis di IP 4 hari, keluar darah, dan ini sudah 2 kali saya IP dok. Selalu keluar darah, campur lendir. Gimana dok? Normal apa tidak? Itu sudah kita bahas banyak sekali Pak Bos. Itu adalah fase med estrus. Kalau 4 hari baru keluar, sebenarnya mungkin yang perlu jenengan evaluasi adalah jenengan meng-IB-nya terlalu maju atau terlalu cepat. Baru terlihat baru mau birahi, sudah jenengan kawinkan. Coba lagi dievaluasi atau lihat video saya sebelumnya, karena masa birahi itu kan totalnya satu siklus birahi itu kan totalnya 18 sampai 21 hari. Di situ ada masa pre-estrus 1 sampai 3 hari, fase puncak birahi 22 jam, fase med estrus 3 sampai dengan 5 hari. Nah, ini keluar lendir banyak dan darah. Kalau jenengan keluar darahnya di hari ini, evaluasi mungkin deteksinya terlalu maju atau bahkan terlalu mundur. Jadi jenengan hafalkan dulu pola sapinya jenengan, jangan kesusu dikawin suntik. Maksudnya gini, dari pertama kali beler itu kapan, lalu jenengan amati berapa jam nanti keluar lendir banyak. Oke, dicatat. Lalu nanti dari keluar lendir banyak ini berapa hari keluar lendir berdarah. Nah, dari sini nanti ketahuan puncak birahinya itu adalah 22 jam setelah pre-birahi. Maksudnya lamanya 22 jam. Sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya, silakan lihat lagi ya. Pertanyaan ke-6 kurang lebih sama tapi saya jawab juga. Joe Wima, malah Pak Dokter mau tanya, sapi saya baru di IP selang 3 hari mengeluarkan lendir bening agak banyak. Sampai hari ke-4 tetap lendir. Terus hari ke-5 mengeluarkan darah. Terus hari ke-6 tetap ada lendir. Apakah ada masalah dengan sapiku? Begini Pak Bos, di yang barusan itu saya jawab satu siklus birahi itu lamanya 18 sampai 21 hari ya. Jenengan kan berarti sapinya total 3 hari, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Hari ke-6 berarti bisa jadi jenengan mendeteksi, karena hari ke-6 ini jenengan berarti deteksi birahinya terlalu maju. Bisa jadi jenengan deteksi birahinya itu di fase pre-estrus. Karena fase pre-estrus yang terjadi 1 sampai dengan 3 hari ya, oke, berarti kan 3 hari. Lalu fase estrus 22 jam, anggap 24 jam 4 hari, oke. Lalu fase med estrus 5 hari, 9 hari. Si sapi ini jika memang dia birahinya baik, dia 9 hari akan keluar lendir. Tetapi 3 hari awal adalah lendir pre-estrus. Lendir yang ke-22 jam ini adalah lendir birahi, dan lendir 1 sampai 3 sampai dengan 5 hari ini adalah fase med estrus. Paham enggak? Kalau enggak paham dibaca-baca lagi tentang siklus estrus. Tapi intinya jika memang ini terjadi, sebenarnya masih normal, hanya jenengan tetap harus menghafalkan pola dari birahinya sapinya jenengan. Kayak yang saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Oke, semoga intinya bisa jadi jenengan deteksinya terlalu maju,
Dan jenengan hafalkan dulu pola sapinya jenengan. Prinsipnya jika sapinya jenengan itu birahi setiap 21 hari, 18 sampai 21 hari kok birahi, insya Allah sapinya jenengan masih normal ya. Tinggal artinya kemungkinan untuk jadi kebuntingan masih ada. Berarti dia siklus hormonalnya masih ada gitu loh. Ya. Jadi tinggal jenengan evaluasi di deteksi birahi harus tidak boleh terlambat. Perkawinan kawin suntik dilakukan di waktu yang terbaik. Petugas inseminator datang tidak terlambat. Tata laksana inseminasi dilakukan dengan baik, jujur dan objektif. Kualitas sperma strawnya bagus. Oke, 5 faktor itu. Yang keenam, jangan lupa berdoa. Siap. Pertanyaan ke-7. Oke, siap. Rif dan Restu bertanya, saya mau beli mineral dan lain-lain gimana ya dok? Bisa beli di dokter, bisa beli di mantri, bisa beli di poultry shop terdekat. Poultry shop itu toko yang jualan kebutuhan ternak, saprona, sarana produksi ternak. Biasanya jual sentrat ikan, sentrat lele, sentrat ayam dan lain-lain. Kebutuhan ternak di toko saprona ya bos, oke? Siap Pak Komandan. Yulia Lia, pertanyaan ke-8 bertanya, dok, sapiku tak kasih buah layu atau BS. Buahnya apa dulu? Buah naga atau tomat atau yang lainnya. Apa mempengaruhi sapi bunting? Sebab kemarin sapiku setelah lahiran kok malah broyongan. Apa karena buah layu ya dok? Nah begini, kita tidak tahu buah layunya apa, oke? Tapi paling tidak ada 2 aspek yang bisa kita evaluasi. Yang pertama, jika buah layu ini itu tipe buah yang banyak airnya, maka kekenyangan buah yang banyak airnya ini menimbulkan tekanan yang cukup besar ke uterus yang sedang ngantong si fetus atau si pedet. Itu yang pertama. Jadi tekanan selama bunting cenderung dia lebih besar. Ketika memang masa buah yang berair ini, air kan berat loh bos, itu menekan. Itu yang pertama. Yang kedua, komposisi dari si buah ini kan juga banyak air di situ, ya toh bos. Nah, jenengan lihat apakah dengan makan buah BS ini dia frekuensi BO-nya lebih banyak daripada sebelumnya. Maksudnya biasanya sehari misalkan pup dia 4 kali. Kok setelah makan buah dia menjadi 8 kali, maka kontraksi dari proses mengejar dia BO ini itu yang menyebabkan sedikit tekanan juga ke arah luar. Itu analisa kita ke sana. Tetapi apakah ada kaitan langsung dari makan buah BS dengan munculnya broyongan? Nah, buahnya apa dulu? Tapi kemungkinan besar itu karena tekanan kadar air yang tinggi atau karena proses kontraksi pada saat, bukan kontraksi ya pada saat dia beol atau defekasi menimbulkan tekanan khusus ke si uterus yang berisi pedet itu tadi. Oke, itu analisa dari saya. Pertanyaan yang ke-9. Siap. Kalau ampas ketela dari Sugeng Telek, kalau ampas ketela bagus gak dok buat comboran? Ampas ketela bagus gak dok buat comboran? Begini, ampas ketela di video saya sebelumnya, jenengan tanyanya di video saya tentang keracunan singkong ya. Intinya ketela itu harus dihilangkan dulu sianidanya dengan direndam, dijemur kering dan dimasak boleh, atau direndam kering, direndam, dibuang airnya dulu, lalu dijemur atau diberikan dicampur dengan comboran juga. Artinya diberikan dalam kondisi basah, ya. Apakah boleh? Tidak ada masalah. Dicampur dengan bungkil jagung tidak ada masalah. Dicampur dengan ampas tahu tidak ada masalah. Yang terpenting asam sianidanya sudah diselesaikan, lalu tidak diberikan secara mendadak karena ampas tahu serat dengan istilahnya karbohidrat ya. Ampas ketela, sehingga memungkinkan merubah komposisi, merubah suasana yang ada dalam lambung dan bisa menyebabkan pedet atau bahkan indigesti. Indigesti itu gangguan pencernaan di mana salah satunya adalah si lambung ini tidak ada gerakan rumen, tidak ada gerakan mengolah dan memompa lagi regurgitasi untuk ngayemi. Nah, itu berat lagi Pak Bos. Berat ya, ada kembung, itu terbentuk gas, ada lambungnya kelelahan atau kecapean mengolah
mencerna si ampas ketela ini tadi. Tapi prinsipnya boleh selama diberikan secara tidak mendadak atau bertahap dan diselesaikan dulu asam sianidanya. Oke. Galuh Sri Kandi, pertanyaan ke-10 masih seputar gaplek. Mau tanya, tepung gaplek dikonsumsi tiap hari baik tidak? Dibalas ya Pak, makasih. Boleh dibalas tiap hari, tapi prinsipnya karena sudah dalam bentuk gaplek, maka sudah aman digunakan untuk sapi. Tapi tetap jangan diberikan secara mendadak, mak biu. Nanti sapi yang jenengan kembung. Berikan secara bertahap, dan gaplek, tepung gaplek bisa diberikan bersama comboran yang lainnya. Oke. Pertanyaan ke-11. Putri Anindya, salam beras-beras dok dari Lampung. Solusinya, cara mengatasi gangguan kesehatan di pergantian musim atau cuaca, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan kualitas rumput ini rumput yang segar. Artinya rumput yang bagus meskipun nanti harus dilayukan, tidak ada kendala. Yang kedua, pastikan kandang hangat, nyaman, bersih. Maksudnya adalah jangan membiarkan feses menumpuk di kandang, di lantai kandang. Dan jika memang tidak terlalu jauh dari keran, maka jenengan harus rutin menyemprot supaya tidak ada aroma amonia yang naik. Aroma amonia bisa menyebabkan atau memicu daya tahan tubuh turun, gangguan pernafasan, dan BEF. Oke. Yang ketiga, jenengan bisa menggunakan mineral atau suplemen ya untuk menjaga kondisi dari si sapi supaya tidak drop. Itu intinya, makanan tetap diberikan yang intinya adalah tetap menjaga kondisi sapi supaya tidak drop, menjaga supaya kandang tetap bersih dan tidak tercium aroma amonia, membersihkan lantai kandang jangan sampai ada timbunan kotoran sehingga menyebabkan berbagai permasalahan, berbagai macam masalah ya yang menyebabkan diare, gangguan pernafasan dan lain-lain. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-12, pertanyaan terakhir. Oke, siap. Dari Nisa An-Najwa, assalamualaikum dok, saya mau tanya, monggo. Pedet saya dok betina sekarang sudah umur 1 bulan. Setiap kencing kok ada air kencingnya yang menetes dari puser. Ada semacam cairan putih dari pusernya juga. Padahal selalu saya semprot Gusanek. Minta solusinya agar bisa cepat sembuh. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Oke, ini kasus yang unik. Dari kalau betina itu kan dia saluran urinasinya ada di vulva, di bawahnya anus ya. Sedangkan tali pusar kan ada di ventral atau ada di perut. Nah, kok bisa ketika pipis dia ada cairan? Apakah memang ada keterkaitan antara vesika urinaria ke vulva dengan ke pusar? Saya nggak tahu Pak Bos, apakah ada keterkaitan atau tidak. Saran saya, jenengan cari dokter, minta dilakukan pemeriksaan apakah memang ada masalah atau ada proses kegagalan kesembuhan pada saat proses normalnya apa ya kesembuhan dari sifat tali pusar. Jadi maksudnya gini, sorry bulet kurang kopi Pak Bos. Apakah ada infeksi di tali pusar tersebut, namanya omfalitis, atau bahkan sampai abses, ada timbunan darah, nanah, sel darah putih dan lain-lain, atau bahkan miasis sampai ada belatungnya, oke, atau bahkan hernia. Itu usus masuk ke dalam tali pusar, ke dalam umbilikusnya itu ya. Atau bahkan ada kegagalan proses kesembuhan yang disebabkan oleh infeksi bakteri di sana. Jadi sarannya, solusinya, Gusanek aja sudah jenengan berikan itu tidak cukup, jenengan perlu memanggil dokter. Kadang kalau memang terjadi omfalitis, miasis, abses dan infeksi, itu harus dilakukan pembedahan, pembersihan, penjahitan, dan injeksi obat. 1 bulan sudah cukup aman untuk dilakukan itu semua. Oke, Laskar Ngarit Beras-Beras dimanapun Anda berada, itu tadi 12 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini bisa saya jawab untuk jenengan semua. Semoga bermanfaat. Please like, subscribe, komen, dan silakan share video ini biar manfaat dan edukasinya menyebar luas. Mohon maaf
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, jawaban yang kurang memaramkan hati, ya jadikan sahabat Satwa TV sebagai mitra untuk tumbuh bersama, bukan untuk belajar nyuntik, belajar ngobatin. Artinya yang memang itu jadi wewenangnya dokter, biar kesehatan suntik menyuntik diagnosa menjadi wewenangnya dokter, dan kita, saya sama jenengan sama-sama tumbuh, sama-sama belajar, sama-sama mengerti pola pikir yang harus diubah seperti apa, mana yang urgent, mana yang tidak, mana yang bisa ditangani sendiri, mana yang harus melibatkan tenaga medis. Oke? Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Sekian video dari saya, matur nuwun sangat. Please like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, semangat.